Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali Ronde Urban hadir di acara Ngariung alias ngobrol asik dan inspiratif di Bandung. Hari ini tepatnya kita masih dalam rangka West Java Investment Summit di tahun 2022. Akan ada banyak hal yang dibahas, akan ada banyak hal yang juga dikupas tuntas di kebersamaan kita hari ini. Dua orang yang tentunya punya kompetensi di bidangnya masing-masing akan memberikan banyak sekali informasi mengapa di tahun ini di tengah gelombang yang sangat luar biasa West Java Investment Summit tetap harus kita gelar sebagai bentuk usaha bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan investasi di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama hadir adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Saya minta yang di studio boleh tepuk tangan dong yang paling meriah buat Pak Jeffrey De Putra. Pak Jeffrey Wilujeng Sumbing, Pak. Tur nuhun, ini hari Kamis Pahing bagus untuk diskusi. Saya mah regret kalau ada beliau, apalagi nih ada satu orang lagi yang membuat saya jauh akan lebih regret karena akan menjelaskan bagaimana pemerintah juga akan terus hadir untuk mengawal bagi para tentunya pelaku usaha yang memiliki proyek atau project owner dengan ide-ide baru bisa menarik minat dan juga mempertemukan dengan para investor. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP. Saya maaf dekat rumah saya soalnya kantornya. Apresiasi boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Roneng Komaraningsih. Ibu, damang Bu? Damang, alhamdulillah saya. Tenun Kang Roni. Orang yang paling bertanggung jawab nih di Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan investasi ini luar biasa. Bu, saya mau ke Pak Jeffrey dulu sebentar. Karena di awal tadi sudah saya sampaikan, Pak. Mengapa di tengah gelombang dan badai yang luar biasa, tidak hanya di internal atau di domestik, tapi juga di eksternal sedang terjadi sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan, tapi WJIF ini atau WJIS ini harus tetap digelar, Pak. Nuhun Kang Roni. Ini momentum yang sangat pas ya. Betul. Momentum yang sangat pas. Ini merupakan respons yang sangat baik dilakukan sinergi antara Pemprov Jabar dengan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Kita tahu bahwa situasi global sangat mempengaruhi perekonomian dunia ya, di mana kita tahu sama-sama perang Ukraina dan Rusia, kemudian restriksi maupun proteksi ekspor dari beberapa negara dan lain-lain itu membuat tekanan terhadap harga baik pangan maupun energi secara internasional. Betul. Nah, makanya kemudian isu mengenai bagaimana bisa mengelola ketahanan pangan, memperkuat ketahanan pangan, termasuk membuat support yang sangat besar terhadap renewable energy ini menjadi satu isu yang sangat pas. Jadi dalam jangka pendek kita perlu membuat semacam program-program untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Betul. Dan di dalam jangka panjang kita sebagai negara juga yang memiliki banyak sumber energi, tentunya kita juga harus memikirkan bagaimana pembaruan energi ini bisa kita manfaatkan, sebagaimana yang juga bisa mendukung perkembangan kebutuhan industri maupun kebutuhan ekonomi ke depan. Betul. Jadi ini merupakan respons yang sangat pas, Kang Roni, bagaimana WJS West Java Investment Summit ini menjadi sesuatu yang juga merupakan satu media komunikasi kita dengan investor. Betul. Ini media yang sangat strategis sehingga keberadaan dari West Java Investment Summit ini selain kemudian merupakan sesuatu yang responsif terhadap kondisi global maupun kondisi nasional yang kurang baik di global, ini juga sekaligus juga mengangkat bagaimana kita semua masih bisa memanfaatkan momentum bagaimana mendorong investasi, mendorong kemudian pertumbuhan ekonomi, dan ini merupakan satu syarat keberlanjutan agar momentum pertumbuhan ekonomi kita ke depan masih bisa berjalan. Kita tahu karena momentum itu tidak akan datang dua kali ya Pak. Kasarnya beginilah, kalau ini saya akan sederhanakan bahasanya. Ketika kita sudah mulai mau bangkit dari masa pandemi, tiba-tiba kondisi global juga tidak menguntungkan ya Pak ya. Ini momentum ini harus terus kita manfaatkan. Lanjutkan Pak. Betul. Jadi kita merupakan sedikit negara yang masih bisa tumbuh positif. Jadi kita bisa triwulan 2 masih bisa tumbuh sekitar 5,4%. Ini sesuatu yang harus di-maintain. Bagaimana ini bisa berlanjut terus ke depan. Itu kira-kira. Nah, dari sekian banyak skala prioritas kalau kita bilang Pak, tanpa mengecilkan dan juga urgensi yang lain. Mengapa urgensi di bidang ketahanan pangan dan juga
energi yang terbarukan ini mendapatkan concern khusus di WJIS tahun ini, Pak? Iya, jadi begini, tadi ya bahwa ternyata di bidang pangan ini ya terdapat beberapa restriksi, beberapa keterbatasan atau pembatasan ekspor dari beberapa negara terkait dengan bahan-bahan pangan ya. Nah, kita harus bisa memanfaatkan, kita harus bisa mengevaluasi apa-apa yang kita punya, sehingga itu menjadi satu kekuatan bagaimana ketahanan pangan di nasional itu bisa kemudian memitigasi risiko kenaikan harga pangan yang disebabkan oleh yang global. Demikian juga di energi. Kita syukur alhamdulillah ya di Indonesia, di negara-negara Eropa dan lain-lain yang suplai energinya tergantung dari Rusia dan lain-lain. Ayo nama nuju ripuh itu Kang Roni. Menghadapi musim dingin apalagi sekarang, Pak, ya. Itu. Nah, kita yang sumber energinya banyak, mari kita kita manfaatkan ini sebagai ketahanan energi jangka panjang. Jadi jangka pendek ini ketahanan pangan. Dalam jangka panjang kita juga harus mempunyai sistem ketahanan energi. Gitu, baik, Kang Roni. Sekaligus juga ini menjelaskan buat siapapun yang menonton acara atau di podcast kita hari ini. Jadi West Java Investment Summit adalah sebuah wahana kalau kita bilang, sebuah momentum yang sangat luar biasa, menjadi jembatan bagaimana para ide-ide segar berinovasi dan juga berkolaborasi dengan para calon investor dipertemukan tentunya oleh Bank Indonesia dan pemerintah juga akan selalu hadir di sini. Sekarang saya tanya sama Bu Neneng, Bu, Jawa Baratnya seseksi apa, Bu, di mata investor teh, Bu? Nuhun Kang Roni. Tadi disampaikan WJIF katanya WJIF, salah ya. Bu. Sebetulnya bukan salah. Memang dulunya WJIF. Oh, WJIF dulu Dulunya teh. WJIF. WJIS nih 4 tahun ini. Oh, oke, nah, oke. Ini kan WJIS ini tahun keempat ya. Tahun keempat WJIS dan tahun keempat berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Betul. Tentunya kalau tadi pertanyaannya seberapa seksi sih gitu ya. 5 tahun terakhir 2018 lah. Betul. Kita dari 2018 kita di posisi nomor 1 kalau untuk investasi ya. Secara nasional. Secara nasional. Wow. Sampai semester ini nih 80 kita mencapai 83,5 triliun dan itu posisi pertama di Indonesia. Betul. Tapi tentu saja harus ada maintain dan dorongan yang luar biasa ya Pak. Supaya sustainability terjaga ya, Bu ya. Betul. Kenapa bisa sampai 5 tahun terus menerus di posisi itu kan juga tidak mudah karena investor itu pemilih, sangat pemilih gitu ya. Ya siapa yang mengeluarkan uang dengan resiko tinggi kan nggak mau ya, Bu ya. Nggak mau karena pasti pikirnya untung nggak. Nah gitu. Kenapa di Jawa Barat itu karena memang menguntungkan. Betul. Menguntungkannya itu pertama tentu saja kondusivitas dari iklim investasi ya. Oh, itu yang dicari pertama tuh ya. Aman itu kan mahal kalau ini ya. Kalau tidak aman itu menjadi cost menjadi luar biasa tinggi kan. Betul. Jadi Pak Gubernur dan pimpinan-pimpinan Jawa Barat menciptakan iklim investasi. Itu yang mungkin yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua tentu saja infrastruktur kita dianggap lebih baik gitulah ya. Kalau ukuran di Indonesia. Mungkin juga di beberapa provinsi di ASEAN karena ICOR kita, kalau ICOR itu kan yang menunjukkan tingkat efisiensi gitu ya berinvestasi. Dan ternyata kalau melihat se-Jawa aja, kita bandingannya dengan Jawa lah ya supaya apple to apple. Ya ICOR kita paling rendah, artinya paling efisien berinvestasi di Jawa Barat. Tadi pertama aman, infrastrukturnya juga cukup lengkap, dekat kemana-mana dan sebagainya, pelabuhan dan sebagainya. Apalagi depan Nimban sekarang ya. Nah betul, seperti itu. Kemudian juga industri kita 24% menyumbang nasional, 60% letaknya ada di Jawa Barat. Itu menyebabkan supply chain itu pendek. Nah itu juga menyebabkan cost-nya juga tereduksi lagi kan. Itu menyebabkan apalagi dengan kenaikan harga BBM sekarang. Efisien. Salah satunya juga dari situ. Kemudian tingkat produktivitas tenaga kerja. Betul. Memang paling mahal ya di Indonesia ya Betul. tenaga kerjanya. Tetapi investor masih memilih di Jawa Barat. Betul. Karena dengan kemahalan segitu terbayar dengan produktivitas yang lebih tinggi seperti itu. Karena ternyata ada yang sudah pindah dari provinsi Jawa Barat juga walaupun murah dalam lahan, kemudian tenaga kerja, ternyata balik lagi ke Jawa Barat karena kalau hitung-hitungan dengan produktivitasnya tetap lebih
menguntungkan di sini. Bahasa sederhananya mendingan ngongkosan 10.000 hasilnya 30 Nah, daripada ongkos 8.000 hasilnya ngan 3. nah gitu, seperti itu. Jawa Barat itu Jawa Bu, ya? Barat. Kenapa? Jadi rasional. Investor kan sangat rasional ya. Iya, betul. Kemudian Jawa Barat itu kan 50 juta penduduknya, Kang. Itu menjadi market yang luar biasa kan. 2 kali Singapura, 2 kali Malaysia, Iya. 2 kali Australia. Artinya kalau Anda berinvestasi di sini tidak hanya sebagai produsen, tapi juga sudah ada konsumennya di sini. Betul. Apa ya semuanya diperlukan di sini ya. Sangat seksi lah Sangat gitu Bu, ya. seksi, hampir sama dengan Korea Selatan atau jumlah penduduk kita. Betul. Kemudian dan tentu saja kemudian pelayanan investasinya ya dari seluruh unsur lah ya. Betul. Seluruh unsur dari pemerintah daerah. Kami yang menyelenggarakan perizinan gitu dan juga teman-teman dari Bank Indonesia dalam memberikan informasi dan sebagainya, kemudahan-kemudahan seperti itu, pelayanan-pelayanan seperti itu, sehingga kemudahan berusaha ini dianggap membuat lebih cepat gitu mereka dalam merealisasikan investasinya. Alhamdulillah PMPTS sendiri udah 3 kali Pak memperoleh penghargaan excellent untuk pelayanan ini gitu ya. Artinya dari apa itu Menpan. Bu? Artinya kami sudah memberikan pelayanan prima. Kasih tepuk tangan dong. Jadi artinya kalau dalam bahasa Inggris kan Bu suka istilah the first impression, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Yang sangat menggoda itu adalah iklimnya itu ya Bu ya. Ya itu karena itu harus kondusif dan semua pihak gitu, semua pihak yang keterlibatan untuk membuat iklim investasi sangat nyaman itu juga keterlibatan berbagai macam pihak. Bagaimana SM di daerah dan sebagainya. Ya. Seperti itu mendukung nggak terhadap percepatan berusaha ini karena kalau tidak ya pindah aja gitu kan. Terus belum lagi potensi bentang alam Jawa Barat yang konon katanya Tuhan itu menciptakan Jawa Barat dalam keadaan tersenyum. Itu tadi jadi sebuah seperti Pak Jeffrey tadi sampaikan potensi kita luar biasa. Tadi saya ketemu dengan dari kedubes dari Italia ya. Anda memiliki semua gitu seperti itu. Kami terganggunya antara perang aja kami sangat terganggu gitu. Belum lagi iklim mereka kurang menguntungkan ada panas, dingin, hujan. Di orang makan usum durian, usum naus segala macam. Di sana ketika musim dingin sudah rata-rata ekonomi bergerak melamban ya Bu ya. Ya, walaupun mungkin tadi seperti disampaikan bahwa kita ini adalah satu strategi kita bagaimana meninggikan pertumbuhan ekonomi. Karena 2021 dari 3,69 itu 1,74-nya andilnya dari investasi kan. Artinya investasi punya andil yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Betul. Nah, kita juga tentu saja punya andil terhadap inflasi ya Pak. Inflasi karena dengan banyaknya tadi ketahanan pangan memang mungkin tidak besar gitu investasinya ya. Tetapi kalau terrealisasi dan kemudian kita siap dengan bahan-bahan makanan kita itu tentu saja juga sangat menjaga inflasinya. Tuh. Luar biasa. Jadi betul lintas sektoral kalau kita bilang ya Bu menjaga bagaimana iklim investasi ini terus akan dijaga supaya investor juga menganggap bahwa paling aman mah dari Jawa Barat aja lah gitu ya. Nah, kemudian juga ya kita ya Pak Jeffrey ya berkolaborasi terutama dalam promosi investasi ini juga sangat melihat kondisi ya tadi momentum tadi. Betul. Masa Covid karena yang paling cepat mengungkit pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat itu pariwisata dan perdagangan kan. Nah, 2 itu yang kemudian kita support di 2020, 2020 menjadi highlightnya WJIS kan waktu itu. Dan pertumbuhan kita alhamdulillah nih sampai saat ini udah di atas nasional lagi ya Pak ya. Sudah di atas nasional lagi. Sudah di atas nasional lagi. Wow. Nah, kemudian sekarang tadi setelah Covid-nya seperti itu, kondisinya seperti ini. Jadi apalagi yang menjadi highlightnya yang harus menjadikan kita tetap survive gitu ya. Betul. Dan ketahanan pangan dan energi menjadi 2 pilihan yang kita ambil gitu untuk strategi menghadapi stagflasi dan sebagainya. Karena tahun lalu ketika orang bilang ini orang sudah mulai berwisata lagi, mulai keluar rumah lagi, maka pariwisata lah yang jadi highlight pada saat itu. Sekarang ketika ketahanan kan pangan, itu kecil tapi sangat mengungkit gitu. Percepatannya. Betul. Multiplier efeknya. Betul. Dan growth-nya juga sangat luar biasa saat itu Bu ya. Ketika ekonomi bergerak lagi dari sektor pariwisata dan semua orang juga akan merasakan dampaknya sendiri. Pak Jeffrey, kalau kita bicara peran BI nih dalam rangka mempersiapkan infrastruktur, dalam rangka menunjang percepatan
kelanjutan pembangunan dan juga bagaimana ketahanan pangan kan terus menjaga. Bisa cerita nggak Pak, biar teman-teman investor juga paham sejauh mana peran BI Pak dalam hal ini Pak? Oke, jadi gini, strategi yang dilakukan ya pertama itu juga strategi jangka pendek ya. Kita melihat ada urgensi bagaimana ketahanan pangan Betul. Ini menjadi satu hal yang perlu segera diangkat. Betul. Ya kita juga antara lain misalnya mensupport ya adanya operasi pasar ya. Kemudian ada juga kerjasama antar daerah kita dorong ya. Kita tahu Jawa Barat ini sebetulnya daerah produsen Betul. ya. Tapi kenapa kemudian barang-barangnya kok ada pada saat dibeli oleh masyarakat dengan harga tinggi. Nah ini barang kemana dulu nih? Alirannya ke kota lain dulu gitu. Ini berarti ada masalah di situ ya. Jadi ada kerjasama antar daerah ini memperkuat atau meningkatkan efisiensi sehingga kebutuhan antar daerah ini bisa saling dipenuhi dulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah urban farming. Kita juga mendorong masyarakat untuk juga bisa berperan memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, kita tahu yang namanya bawang, cabai dan lain itu yang paling signifikan dalam pembentukan itu juga menjadi inflasi pangan ya? betul. Inflasi pangan, jadi itu jangka pendek ya. Nah di dalam jangka panjang gitu ya, nah ini juga kita perlu persiapkan strategi yang pas karena kita tahu inflasi itu penanganan inflasi itu ada 4 strategi besar nih. Yang pertama keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan barang, sama komunikasi yang efektif. Nah, kita melihat bahwa di sini kelancaran distribusi ini menjadi satu isu penting. Sehingga ini menjadi semacam target yang dalam jangka panjang ini harus bisa diefisienkan. Ini kenapa kemudian kita juga masuk bagaimana meningkatkan efisiensi distribusi ini dengan kemudian membuat semacam integrasi sistem terintegrasi yang terdigitalisasi. Nah, dengan demikian kita juga menggandeng beberapa pihak yang kemudian memiliki kompetensi, kita gabung ke dalam satu sistem terintegrasi sehingga kita berharap bahwa kelancaran distribusi transportasi angkutan barang terutama ini turun barang ini menjadi faktor yang bisa mendorong efisiensi harga. Sehingga dengan demikian ini akan mendorong atau membantu pembentukan harga. Jadi masyarakat barangkali bisa kemudian mendapatkan harga-harga barang yang misalnya disparitas itu bisa kita perkecil dengan pemotongan kos distribusi lah gitu. Apalagi Pak, bisa nggak sih jadi sebuah hubungan yang begitu kan? Di mana rencana kereta cepat juga kan nanti tahun depan sudah mulai. Mudah-mudahan tahun ini udah uji coba. Betul, apalagi tol nanti yang menuju ke bandara itu juga bisa menjadi sebuah dukungan. Persis. Betul. Itu ibaratnya mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Noneng ya. Betul. Pada saat kita menjual suatu barang, satu produk atau proyek kepada investor, kita harus siapkan juga infrastrukturnya di situ. Jadi barang nangis ayah. Tapi hasil napika konsumen buat apa juga ya Bu ya? Jadi kemudian kenapa regulasinya, kemudian di tingkat pemerintahan kota dan kabupaten, ini juga implementasi digital di kabupaten. Kemarin kita lihat ada beberapa kabupaten yang sudah demikian bagus ya. Kemudian bagaimana aturan-aturan yang mendukung ease of doing business ya, itu kemudahan usaha Itu menjadi satu hal yang pada saat tadi Bu Noneng bilang pada saat dijual ini kira-kira tuh kita jualnya paket lengkap. Kita jual sesuatu yang lengkap. Demikian juga informasinya. Nah ini jangan salah, akses informasi untuk awareness investor. Itu juga harus kita bangun ya Pak ya. Kenapa kemudian dibangun ada investor relation unit, ada juga misalnya regional investor relation unit. Dalam rangka itu untuk mempermudah perolehan informasi bagi investor global. Ini saya dengar misalnya dari teman-teman adanya investor relation unit ini mempermudah mereka ada proyek di sana karena orang tahu dulu Pak baru mau gitu ya Pak. Bagaimana orang mau orang tidak tahu. Wow. Jadi infrastruktur itu sudah disiapkan. Bicara digitalisasi kan kalau tadi Pak Jeffrey sampaikan ini juga termasuk bagaimana proses digitalisasi birokrasi di DPPTSP juga bisa mendukung itu semua. Bisa cerita sedikit Bu? Kayaknya kita nggak bisa mundur ya dari situ ya. Betul. Nggak bisa mundur dari sejak perencanaan, pengembangan investasi, kemudian promosi investasi, pelayanan perizinan sampai pengawasan kami sudah digital. Wow. Dari shortcut ya Bu ya, betul.
Dari promosi investasi kita mempunyai digital promotion gitu. Karena kemarin diajarkan selama COVID virtual kan. Jadi ke berbagai negara sekarang Mau tidak mau. Dan sekarang jadi udah familiar, udah biasa gitu. Mau ketemu dengan mana ya by digital seperti itu ya. Kemudian juga pelayanan perizinan. Nggak usah datang ke PMPTSP untuk perlu izin. Semuanya by digital. Upload saja semua syaratnya sampai memperoleh nanti sertifikat dari standar sertifikat perizinannya seperti itu. Dari promosi termasuk pengawasan, Pak. Setahun kami itu lebih dari 1.000 kan mengizinkan, kemudian harus melakukan pengawasan. Kalau didatengin satu-satu itu sudah akan sulit banget, nggak ada waktu kan. Nah sekarang bisa pengawasan itu langsung virtual dan kita menggunakan metaverse juga. Jadi ngobrol, kamu gimana sekarang kondisi dan sebagainya seperti itu. Laporan juga setiap 3 bulan bisa capai by digital. Kemudian juga insya Allah nih mudah-mudahan lancar Desember kita Pak mau launching untuk MPP digital, mall pelayanan publik digital. Jadi tepuk tangan dong. Semacam pelayanan satu pintu dalam sebuah mall lah gitu betul, ya. dalam sebuah mall tapi dalam satu portal saja gitu seperti itu. Kita sudah membangun dan berkoordinasi dengan seluruh pihak gitu. Nah kemudian dan itu juga menggunakan metaverse juga. Jadi kalau Bapak nanti selamat pagi, nanti ada yang jawab selamat pagi, perlu apa dan sebagainya seperti itu. Kita menanamkan avatarnya ya, karakternya. Terakhir ini buat Bu Noneng tentunya Bu, dalam konteks mencapai sebuah target yang kita harus sampaikan kepada investor kita sebagai sebuah acuan semangat optimisme seperti apa realisasi investasi Jawa Barat termasuk potensinya Bu. Mangga Bu. Ya. Biar optimis nih investornya. Pak Presiden kan menargetkan 1.200 triliun betul Indonesia dan Jawa Barat tertinggi di targetnya dong 170 triliun. Terus. Semester ini udah mencapai 50% on the track sih ya. Mudah-mudahan bisa 100% nanti 170 triliun itu tercapai. Ini juga saya menghimbau teman-teman seluruh investor, para pengusaha karena punya kewajiban untuk melaporkan realisasi investasinya gitu. Realisasi investasi ini capital expenditure sebetulnya. Betul. Jadi memang yang betul-betul dibelanjakan. Harusnya makanya perekonomian Jawa Barat menjadi sangat tergerak gitu. Karena ini benar-benar yang dibelanjakan oleh para pengusaha perusahaan tersebut seperti itu. Saya menghimbau semuanya untuk melaporkan karena kalau tidak dilaporkan tidak ada itu. Tidak tercatat datanya ya. Dan lebih masalah lagi ketika tidak melaporkan datanya kan tidak menjadi real gitu ya. Nah, ketika datanya tidak valid, keputusan yang diambil oleh kita pun jadi salah. Karena kan semua tuh berdasarkan based on data. Betul. Bagaimana Pak retention dan Jepri, juga tadi kata Pak Jepri, sekarang kita seperti ini gitu ya. Ke infrastruktur dan sebagainya itu kan hanya dari laporan juga dari perusahaan-perusahaan itu gitu seperti itu. Dan juga sebetulnya di tiap 3 bulan di setiap laporan itu ada space komunikasi antara para perusahaan dengan government gitu. Apa yang terjadi, kemudian permasalahan apa yang dihadapi gitu pada saat berusaha di kita di Jawa Barat. Dari pelaporan realisasi investasi yang sudah masuk mungkin Bu, dari sektor apa yang terbesar Bu? Termasuk potensi apa yang besar yang ke depan nanti investor harus perlu lirik lebih tajam lagi nih Bu? Sekarang itu terbesar triwulan 2 ya. Betul. Transportasi, pergudangan, industri makanan, industri otomotif, data service. Betul. Nah, data service itu ya termasuk beberapa karena kita cukup diminati juga Pak untuk data service investasi di Jawa Barat. Proyeksi ke depan? Proyeksi ke depan mudah-mudahan kita dijauhkan lah ya Pak dari resesi itu. Janganlah Bu, jangan Bu. Saya selalu nonton YouTube ngeri Bu kalau udah bicara resesi Bu ternyata Bu. Tidak menyangka ya Eropa bisa seperti itu. Betul. Tapi ya tadi semester 100% mudah-mudahan 170 ini tercapai setahun ini gitu. Dan kemudian juga tadi kita mempromosikan dua
dua sektor ini itu juga tadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Betul. Kemudian inflasi mudah-mudahan ini juga ya Pak, menurun lagi gitu, lebih stabil lagi gitu ya. Betul. Karena mungkin bulan ini agak tidak terkendali karena ada kenaikan BBM dan sebagainya. Betul. Mudah-mudahan bisa lebih mengendalikan lagi inflasinya Pak. Ketika pertumbuhan ekonomi lebih dari inflasi, artinya daya beli masyarakat terjamin gitu. Tapi ketika inflasinya melebihi pertumbuhan ekonomi, artinya ada penurunan dari daya beli. Betul. Barang ayah, kita KPSR buat apa? Gitu. Dari Bayi Pak, silakan bagaimana untuk terus bisa menjaga optimisme kita dalam rangka West Java Investment Summit ini Pak? Ya, tentunya ini perlu satu sinergi ya. Betul. Perlu satu sinergi. Ada 3 kebijakan besar dari Bank Indonesia yang merupakan bisa jadi nilai jual tingkat nasional ya. Betul. Yang pertama itu daya tahan ekonomi kita. Daya tahan ekonomi. Ya, tadi saya jelaskan ya bahwa kita masih merupakan sedikit negara yang masih bisa tumbuh ya. Betul. Tadi ya. Kalau bicara Inggris siapa ngeri apa ya? Jadi itu suatu memperlihatkan adanya ketahanan pangan, bagaimana Betul. kredit juga masih tumbuh ya, sekitar Betul. 10%-an. Ini artinya ekonomi sedang bergerak gitu ya, bergerak sehingga itu tadi bagaimana kita bisa, kalau Bu Noneng mempertahankan kondisi yang kondusif untuk investasi, hal yang menarik, hal yang seksi bisa dijual kepada investor. Dijualannya jualan satu barang paket lengkap ya. Nggak, kita siapkan infrastruktur juga dan lain-lain gitu ya. Ini merupakan cerminan daripada ketahanan ekonomi, daya tahan ekonomi kita yang masih resilience, yang masih bagus. Kemudian yang kedua itu yaitu strategi kedua adalah sinergi. Betul. Karena konsep kolaborasi itu sekarang sudah di mana pemerintah sebagai regulator dan juga BI yang hadir di situ dengan para stakeholder yang juga sebagai motor penggerak ekonomi. Dan komitmennya ya. Nah, itu ini yang paling penting, komitmen ya Bu ya. Betul. Ini kenapa kemudian kita harus selalu bersama dengan tempatnya Pemprov, tempatnya Bu Noneng. Betul. Bagaimana kemudian kita saling sharing informasi dan lain-lain, ini gambar satu sinergi sehingga akses informasi maupun kemudian appetite daripada investor ini masih bisa dijaga. Nah, yang ketiga yang penting itu kita ini punya Indonesia khususnya, ini ada yang unik, kita punya yang namanya bauran kebijakan. Ini yang itu, Pak? Nah, jadi kita itu punya kebijakan yang pro stability dan pro growth. Jadi ini satu kebijakan yang dilalah bahasa Sunda namanya hari pekteh gitu ya. Ya, kita itu punya kebijakan itu, bauran kebijakan yang luar biasa. Jadi kebijakan moneter itu diarahkan untuk mendorong stabilitas. Betul. Bagaimana kemudian kita tahu kemarin kita mungkin baru belakangan ini menaikkan suku bunga karena kita tahu ekonomi kita masih resilient. Kita baru belakangan naik, orang lain udah naik dari kapan gitu ya. Terus kemudian kita juga punya kebijakan-kebijakan yang pro growth, artinya pro pertumbuhan. Bagaimana kebijakan makro prudensial sama kebijakan SP, pendalaman pasar uang sama kebijakan syariah itu terus didorong untuk supaya ekonomi masyarakat ini bisa bergulir. Jadi kita punya modal di situ, Kang Roni, bagaimana modal-modal yang kita miliki di ketahanan ekonomi, baik dari sisi bagaimana formulasi kebijakan dan lain-lain, ini menjadi barang jual yang utuh ya tadi, sehingga dampak pengaruh daripada adanya situasi global yang kurang menguntungkan tidak bisa kita mitigasi lah paling tidak di tingkat nasional. Jadi artinya ekosistemnya semua dijaga ya Bu ya, ekosistem digitalnya, ekosistem logistiknya, ekosistem birokrasinya. Nah, mungkin satu lagi Bu sebagai penutup untuk optimisme para investor kita di WJIS ini, Bu Noneng silakan sampaikan. Saya sangat berharap ya, ini dari kan sekarang di hampir 2000 peserta yang partisipan yang hadir dalam 2 hari ini, ditambah lagi yang online ya. Betul. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan dalam 2 hari ini juga memberikan kepastian gitu, karena pemerintah pusat kemarin Pak Bahlil hadir, kemudian Pak Gubernur juga sangat mendukung gitu, sehingga iklim investasi di sini sangat terjaga dan kami terus-terusan juga membangun infrastruktur dasarnya. Nah, itu, Bu. Infrastruktur dasarnya karena investor perlu kesiapan.
energinya, airnya, kemudian jalannya dan Betul. sebagainya. Itu yang terus kami siapkan, dan tentu saja juga vokasi-vokasi terhadap tenaga kerjanya Nah, ini. supaya lebih produktif lagi. Dan alhamdulillah kan di Jawa Barat juga paling banyak universitas yang paling Betul, bagus ya Pak. betul. Ini memudahkan juga untuk memperoleh expert gitu. Tidak mahal juga karena lebih dekat kan, seperti itu. Jadi SDA-nya sudah gifted, Iya. Bu ya. Betul. SDM-nya terus kita bangun. Betul. Kemudian infrastrukturnya Infrastruktur kita bangun lagi. Iya. Ekonomi sistem ekosistem digitalnya juga Iya. terus kita kembangkan. Dan kita mengembangkan Regulasinya. network kemana-mana ya. Regulasinya. Ya, Networknya ini betul. BI, mungkin Bank Indonesia kan udah ada di Regulasi, seluruh mana-mana akses gitu. informasi untuk IPC. investornya kita bangun. Ya. Termasuk hal seperti ini walaupun nampak seperti biasa, tapi kita sebagai amplifikasi informasi ya Pak. Nah, Iya, betul. Sekali lagi Jawa Barat adalah seksi. Tuh, hari orang Jawa Barat ngomongnya merupakan Bu IIKB. Ini adalah amplifikasi informasi bahwa Jawa Barat itu seksi untuk investasi. Oke, kita tepuk tangan dong. Bu, dalam 3 kata sederhana menurut Ibu, kenapa para investor harus datang ke Jawa Barat? Satu, menguntungkan. Menguntungkan? 2, sangat meningkatkan pride Oke, gitu. pride. Investasi di Nomor 1 di Indonesia di ya. Indonesia. 3, Kemudian yang ketiganya nyaman banget di sini. kasih tepuk tangan dong. Yang pertama kenapa menguntungkan ya? Kan yang dicari cuan investor. Iya, betul. Ya. Yang kedua jangan khawatir pride. Indonesia nomor 1. Nah. Yang ketiga tadi Bu apa? Nyaman tinggal di Nyaman. sini. Iklimnya terus dijaga. Pak Jeffrey silakan dari sudut pandang Bank Indonesia. 3 kata saja untuk siapa yang sama. Oke. Ini apa? Respons yang tepat. Oke. Karena ini momentum ya Pak ya. Betul. Oke, Kita kedua, menjaga. Kita punya paket yang lengkap. paket yang lengkap. Paket yang lengkap. Jadi ada barang yang bagus, Betul. infrastruktur yang bagus, regulasi yang bagus, Betul. akses informasi yang bagus. Betul. Dan yang mungkin yang ketiga ya West Java, Jawa Barat atau Ya, Indonesia, ya. ini adalah dari data-data ada adalah tempat yang sangat favorable untuk investor. Kasih tepuk tangan dong. Informasi sudah sangat lengkap, amplifikasi akan terus kita repetisi, dan jelas ini adalah kesempatan yang besar karena momentum tidak akan pernah datang 2 kali. Jawa Barat tempat eksesi untuk investasi karena cuan adalah tujuan akhir. Oke, kasih tepuk tangan. Ibu Noneng terima kasih. Pak Jeffrey terima kasih banyak. Roda Urban juga terima kasih banyak. Setelah ini nanti akan banyak juga para narasumber baik dari para pelaku usaha yang nanti akan bicara banyak mengapa mereka mau hadir di tempat ini, berbicara banyak tentang investment yang akan berpotensi besar di Jawa Barat. Roda Urban pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngariung, ngobrol asik dan inspiratif di Bandung. Hatur nuhun.